Welcome Gemini, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Gemini untuk ini readingan untuk kapanpun kalian menemukannya. Ya, atau sekarang kita ada di pertengahan Mei menuju akhir. Gemini, di sini kamu punya Three of One. Aku ngerasa ada hal yang lagi kamu tunggu kedatangannya. Ada kerinduan yang kamu, ya itu mulai itu ya, ada kerinduan yang kamu lagi menunggu, apa ya, aduh susah lagi nyari, ada kerinduan yang kamu harap bisa berbalas kayak gitu. Iya itu kayak, cuma aduh, kalau ngomongin kerinduan, iya sih aku kemarin sempat kepikiran gitu buat bikin readingan soal itu, coba nggak aku bikin soalnya terlalu, kayaknya terlalu personal tuh kalau aku bahas itu, jadi wah jadinya bakal awkward. Anyway, di sini gue ini kamu juga lagi kangen kayaknya. Ada Three of One di sini. Mungkin sama apa ya, mungkin sekarang ada yang lagi kamu kerjain dan kamu berharap hasilnya bakal kamu dapetin atau bakal kamu temuin di waktu dekat ini. Ya kangen tuh nggak harus soal orang ya, kadang kangen tuh bisa kangen soal tempat, atau mungkin kangen tuh bisa jadi soal kondisi atau lingkungan yang kamu rindukan kayak gitu. Keberhasilan juga kadang bisa bikin kangen, ngerti gak sih? Iya, belakangan aku sadar ya kalau kangen tuh kadang, iya aku udah ngerjain ini cukup lama dan aku udah sekangen itu dengan hasilnya, ngerti gak sih? Iya, rindu tuh kadang bisa juga soal rindu rindu soal keberhasilan kayak gitu yang udah kamu upayakan sejauh ini. Dan crossing the reading kamu punya the moon. Ini kayak ada ketidakjelasan soal kapan si hal yang lagi kamu kangenin sekarang ini bakal datang gitu. Mm-mm. Dan ya kalau di posisi ini bakal gimana ya, sulit sih. Iya, kalau di sini ngeliat Three of One-nya itu, dia si kapalnya tuh bisa dia lihat gitu, bisa dia apa sih visualisasikan dengan jelas. Kalau The Moon crossing the reading, si visualisasi itu jadi berkabut gitu, jadi apa ya, jadi kabur, jadi gak jelas. Dan titik dimana kita udah nggak bisa lihat lagi apa yang lagi kita usahain, itu kadang titik yang menakutkan betul. Kita lagi berusaha nih, uh, kita lagi ngusahain sesuatu, kita tahu jelas hasil yang pengen kita harapkan kayak gimana, tapi titik dimana atau saat dimana hasil yang kita inginkan itu udah nggak lagi kelihatan, wah itu chaos sih. Uh, Kayak perasaan-perasaan buruk, perasaan-perasaan negatif tuh datangnya dari situ sebenarnya, bukan dari kita yang udah berhenti percaya, enggak, tapi kita yang apa ya, kayak kehilangan harapan gitu, ngerti gak sih? Kita masih percaya tapi kita nggak seberharap itu. Ya walaupun itu kedengarannya lebih modest, mungkin aku percaya tapi aku nggak seberharap itu. Ya kayak The Moon di sini bikin harapan kamu mau nggak mau ya menipis. Tapi titik dimana itu bukan titik yang baik sih. Kayak ya aku masih percaya tapi aku nggak seberharap itu gimana coba. Di bawahnya, mm, oke, Heart of the Reading-nya ada Temperance, dan aku ngerasa The Moon di sini juga soal, pada akhirnya The Moon di sini bukan apa ya, ini ngebawa kamu bukan cuma lagi ngelihat harapan kamu sebenarnya. Iya oke lah, harapan kamu udah nggak kelihatan sejelas itu lagi, tapi di balik itu, kalau kita mau melangkah lebih jauh ke hutan yang gelap ini, yang kita temuin adalah diri kita sendiri. Ya aku selalu, ya interpretasi aku soal cermin yang ada di The Moon itu selalu ke situ sih, atau sejauh ini selalu ke situ, soal gimana pada akhirnya dia apa ya, di balik kegelapan ini yang bakal kita temuin adalah diri kita sendiri. Mm-mm. Dan aku rasa ya itu bisa jadi make sense kenapa kita makin kehilangan apa yang kita harapkan, soalnya kita makin kesini makin kenal dengan diri kita sendiri, makin kenal dengan diri kita sendiri, kita jadi makin tahu kenapa hal yang kita harapkan itu malah makin jauh dari kita. Mungkin dari situ kita jadi tahu kalau kita punya harapan A nih misalnya. Dengan ketemu The Moon di sini, kita jadi tahu kenapa si A itu, apapun objeknya, itu ada jauh dari kita. Atau gampangnya gini deh, kita misalnya kamu pengen apa ya, uh, pengen jadi musisi gitu deh.
Terus kamu berusaha, kamu latihan, kamu recording, kamu nulis lagu kamu sendiri, kamu bikin lagu kamu sendiri, kamu sosial media kamu aktif, orang-orang reach out ke kamu, mereka punya akses buat karya kamu, tapi kamu belum sampai ke situ, belum sampai ngerasa kayak kayaknya gue bukan musisi deh, kayaknya gue mah emang konten kreator aja kayak gitu. Pernah gak sih ada kala aja begitu? Kayak dulu aku sempet ngerasa kayak gitu, kayak aduh aja. Iya, ini kayaknya aku bikin konten ya bukan bikin musik, atau ini aku bikin konten ya bukan bukan bikin ilustrasi. Soalnya kadang dua hal itu, ya ilustrasi bisa jadi konten, tapi pada akhirnya kan ada kebimbangan kayak gitu. Dan aku ngerasa kalau dihadapkan dengan The Moon di sini, ya kamu yang gamang di situ, kamu yang ngerasa makin jauh dengan goalsnya kamu jadi musisi, kamu jadi sadar kalau apa yang kurang dari karya kamu, apa yang kurang dari musik kamu, sampai kamu ngerasa nggak deh, kayaknya gue bukan musisi deh, kayaknya gue konten kreator doang. Soalnya gue bikin musik buat konten, buat masuk ke algoritma, bukan bukan buat mengekspresikan apa yang kamu rasain, misalnya kayak gitu. Iya, makanya kamu ngerasa diri kamu yang mungkin brandingan brandingan doang gitu. Kadang itu yang kita lihat dari kadang kita nggak benar-benar jujur dalam bercermin. Yang kita lihat di cermin kita ya bukan benar-benar diri kita, tapi branding yang pengen kita liatin ke orang-orang. Ya kayak di sosmed kita kayak gitu. Di sosmed cuma cuma nge-share momen-momen kita lagi happy doang kayak gitu. atau ya kalau kasusnya musisi, nge-share momen-momen dimana kita lagi rekaman, mungkin kita lagi bikin musik kayak gitu. Ya itu brandingan kamu sebagai musisi, tapi di luar itu kan cerita apa yang pengen kamu sampaikan, kayak kegelisahan kamu gitu, itu nggak ada di situ. Dan di mungkin di momen sekarang ini kamu ngerasa lagi gelap gitu soal harapan kamu yang yang semakin terkikis kayak gitu. Pada akhirnya ya kamu dituntut untuk melihat lebih jelas lagi ke diri kamu sendiri. Kamu bener-bener udah jadi pribadi yang pantas belum buat jadi buat sampai ke titik yang kamu impikan itu, buat sampai ke ke titik yang kamu cita-citakan itu. Soalnya temperance di bawah root of the reading ini yang bikin aku, oh ya ini emang prosesnya kali ya. Temperance itu kamu lagi ditempa untuk benar-benar jadi pribadi yang emang kamu cita-citakan. Gak cuma tampilannya doang, gak cuma kelihatannya doang, gak cuma sosial media brandingannya doang kayak gitu. Kalau kamu pengen jadi musisi ya benar-benar jadi musisi kayak gitu. Dan prosesnya di sini kamu harus melihat ke dalam. Kamu harus ngelihat mungkin sama kayak kali ya kalau buat ilustrasi, kadang aku ngerasa gitu. Soalnya kadang aku ngegambar cuma buat karena orang minta, karena ada request dari orang, karena menuin komisian. Makanya aku ngerasa nggak bener-bener jadi artis, soalnya ya nggak ada yang aku ekspresikan di situ. Ya ini mah karena emang dibayar untuk melakukan ini, bukan untuk ngegambar-gambar ini. Soal apa yang pengen ku gambar atau apa yang ku rasain atau apa yang pengen ku ekspresikan di sini ya nyaris nggak ada sama sekali. Pas energinya ada Eight of Swords. Iya, pada akhirnya ya kamu bakal terjebak dalam pikiran kamu sendiri, baik dan buruknya ya. Kalau kamu nggak tahu ya, kadang baik dan buruknya ada di dalam kepala sendiri itu, ya gimana ya? Gini deh, misalnya kita lagi sendiri, kayak di momen kamu sekarang nih lagi kontemplasi, misalnya kamu lagi lagi ngelihat ke dalam diri kamu sendiri, itu kan berarti baik dan buruknya kamu tuh bakal kelihatan ya, bakal harus kamu hadepin gitu. Kamu yang versi yang baik kayak gitu, dan kamu yang versi yang buruk juga nggak bisa kamu nggak bisa kamu hindarin kalau kamu ngelihat ke diri kamu sendiri kayak The Moon di sini. Dan Eight of Swords di sini kayak mempertegas hal itu. Iya, seolah bahkan di sini kamu mau menghindar pun dari bagian dari diri kamu yang pengen kamu hindarin, kamu nggak ngebolehin diri kamu buat menghindari itu. Pada akhirnya ya kamu ditinggalin atau kamu tertinggal, ya kamu ditinggalin buat ngadepin diri kamu sendiri, baik dan buruknya. King of Wands, ambisinya kamu, atau ya mungkin dari Three of Wands, mungkin sosok yang dia cita-citakan ada di King of Wands di sini.
dan fiturnya Three of Cups. Ya dari kamu yang totally alone di sini, kamu yang sendirian dengan pikiran kamu, ke kamu yang kembali mungkin ke orang-orang yang datang merayakan kamu. Iya, nggak tahu ya, kadang kalau ngelihat Three of Cups di sini kayak ada hiruk pikuk, ada hingar bingar, tapi pada akhirnya itu cuma brandingan sih, itu cuma apa yang orang tampakkan aja di luar. Makanya kalau dalam Three of Cups kadang kita bisa tersesat kayak gitu, kadang kita bisa lupa siapa diri kita. Soalnya tiap orang yang kita temuin tuh bisa jadi ya, nggak bisa jadi sih kadang. Kebanyakan ya pakai topeng dalam apa ya, dalam transaksinya, dalam interaksinya mereka pakai topeng. Jadi kalau kita nggak bener-bener kenal dengan diri kita sendiri, kita bakal ke bawah di situ. Dan King of One nih, King of One kuat banget ambisi kamu, kuat banget apapun yang pengen kamu capai di sini, kamu apa ya, 100% komit gitu kali ya. Bahkan buat hal-hal yang kamu nggak ragu untuk melukai orang lain dalam prosesnya gitu kali ya. Tapi pertanyaannya di sini malah dibalik gitu. Kalau kamu nggak ragu buat melukai orang lain, buat dapetin apa yang kamu mau, sejauh mana kamu nggak ragu untuk terluka di sini? Soalnya Eight of Swords kadang ada kalanya mengharuskan kamu untuk terluka juga. Dan yang melukai kamu bukan orang lain di sini kalau Eight of Swords, diri kamu sendiri. Iya. Yeah. Dan ini bukan soal bukan kamu yang deliberately atau jelas-jelas ngelukain diri kamu sendiri, enggak sih. Ini lebih ke untuk bener-bener mengorek diri kamu yang sebenarnya kayak gitu. Kadang kita harus terluka. Maksudnya kayak siapa kamu di balik traumanya kamu, siapa kamu di balik segala luka hatinya kamu gitu kali. Kan buat dapetin itu ya luka hatinya harus kita korek. Si trauma yang udah kamu jalanin, yang udah kamu hadepin selama ini gini, yang mungkin mau kamu sadarin atau enggak, ya itu semua itu harus dibongkar. Dan prosesnya bisa menyakitkan. Sesiap apa kamu ngadepin rasa sakit itu. Nggak mesti ya oke lah kalau kamu siap ngelukain orang lain dalam prosesnya, tapi sesiap apa kamu dan kadang itu kamu lakuin juga sadar nggak sadar mungkin. Iya, ngelukain orang lain dalam prosesnya. Kamu mungkin terlalu ambisius sampai orang-orang sekitar kamu harus kena senggol gitu dalam prosesnya. Karena kamu pengen cepet-cepet sampai ke titik itu, pengen cepet-cepet sampai ke tempat yang kamu cita-citakan itu. Tapi di sini mungkin kamu sendiri nggak ngerasa kamu lagi ngelukain orang lain, soalnya itu bukan kamu. Kalau kamu ngelukain diri kamu sendiri dalam prosesnya, itu bakal kerasa sama kamu. Ngerti gak sih? Iya. Soalnya Three of Cups juga kadang orang-orang sekitar kamu yang kamu lukain juga mereka nggak akan dengan nggak akan dengan terus terang bilang ke kamu kalau bro jangan gitu bro, itu apa sih lu nyenggol orang kalau kayak gitu. Enggak. Mungkin mereka juga percaya kalau emang lu pengennya tenar, ya kadang ada aja yang harus kamu korbankan dalam prosesnya. Iya, tapi jangan sampai kayak gitu. Di bawahnya questionernya ada the star. Ya di setelah the moon ada the star. Kayak kamu tuh bener-bener bintangnya. Iya, padahal aku nggak mau pakai analogi itu di awal, tapi karena ada the star kerasa banget kayak spotlightnya ada di kamu sekarang. Makanya kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu nyikut-nyikut orang dalam prosesnya, kamu bisa menyakiti orang-orang sekitar kamu atau bahkan orang-orang terdekat kamu, mungkin kamu nggak akan sadar soal itu. Soalnya yang kamu rasain ya sekarang kamu lagi dalam proses mengejar cita-cita kamu. Di luar itu kayaknya nggak terlalu penting juga buat kamu. Dan Wheel of Fortune di sini semuanya bakal ada waktunya di environmentnya ya, Wheel of Fortune. Dan mungkin begitu pula dengan orang-orang sekitar kamu ngerasanya ya juga begitu. Mungkin mereka ngelihat kamu ya, oh ya dia udah waktunya naik nih kayak gitu. Udah waktunya naik, jadi ya udahlah nggak apa-apa, emang udah waktunya. Mereka juga ngedukung kamu secara nggak langsung. Mungkin salah satunya itu juga alasan kenapa mereka nggak dengan terus terang bilang kalau yang kamu lakuin menyakiti mereka.
Soalnya mereka tahu kalau sekarang waktunya kamu untuk bersinar. Udah kamu nggak usah ribet mikirin mikirin hal ini. Ya hopes and fear-nya ada Nine of Cups, dan aku ngerasa ketakutannya di sini justru datang dari kamu yang terlalu dimabukkan dengan segala spotlight ini, dengan segala perhatian yang kamu dapetin sekarang ini. Orang-orang lagi kenceng ngeliatin kamu, orang-orang lagi fokusnya ke kamu. Kalau kamu terlalu dimabukkan di situ, kamu jadi ngerasa kayak apa ya, kayak kayak orang-orang yang lain jadi berasa NPC gitu. Kamu jadi nggak mikirin perasaan mereka, yang penting kamunya aja bahagia, kamunya aja happy kayak gitu. Ya jujur aja, ada di apa ya, ada di tengah spotlight kayak gitu, itu juga bisa memabukkan sih. Kita bisa jadi nggak peka dengan perasaan orang. Dan outcome-nya ada Queen of Coins, sorry. Iya, yeah. Mungkin aku ngarep di sini lebih ke Queen of Cups kali ya. Soalnya kalau Queen of Cups dia lebih mengerti perasaan orang. Tapi Queen of Coins juga di sini dia mengerti kok. Mungkin nggak dengan perasaan orang ya, tapi mungkin Queen of Coins dia mengerti kebutuhan orang. Jadi alih-alih kalau ngeliat King of One di sini dia yang 100% gitu ngejar ambisinya, Queen of Coins ini dia udah nggak ambisius lagi. Dia fokusnya udah bukan ngejar ambisinya lagi, tapi gimana caranya dia bisa ngelayanin orang-orang sekitarnya. Ya dalam artian mungkin menuhin kebutuhannya. Yang jelas keberlimpahan Queen of Coins ini bukan hal yang dia nikmatin sendiri. Gimana cara dia menghidupi mungkin orang-orang sekitarnya. Dari yang sebelumnya dia King of One, ambisius, pengen dapetin apa yang dia cita-citakan, ke Queen of Coins yang kayaknya dia udah nyampe sih kalau Queen of Coins. Dia udah nggak mikirin lagi ambisinya, tapi dia fokus ke gimana dia menyejahterakan orang-orang sekitarnya. Yang jelas kalau ngeliat itu, ya spotlight ada di lagi ke kamu nih Gemini. Gimana kamu nyikapinnya? Kamu bakal dibutakan dengan spotlight itu, dengan the star ini, kayak kamu bintangnya gitu, atau kamu bakal dibutakan di situ, kamu bakal kehilangan diri kamu di situ, atau kamu bakal ngeliat ke dalam lagi, ke diri kamu, soal siapa sebenarnya kamu. Di balik semua ambisi, di balik semua pencapaian ini, kamu tuh sebenarnya siapa Gemini? Apa yang pengen kamu cari di hidup kamu? Iya, aku harap ini ngebantu kamu sih buat keluar dari bubble itu, keluar dari pikiran kamu sendiri itu. Oke, gitu aja kali ya Gemini. Untuk readingan kamu kali ini, thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah likes dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Gemini lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu, dan Gemini kamu ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Cancer. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada readingan pick a card reading, pilih kartu. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Gemini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.